Halo, jumpa dengan saya Prasetyo Sarwono. Kita kali ini akan membahas bagaimana sih dengan usia 50 tahun dan apakah boleh dalam usia 50 tahun kita tetap eksis untuk berekspresi. Berekspresi dalam arti kata di sini adalah membuat sesuatu yang tentunya bermanfaat ya, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk khalayak. Seperti misalnya seperti yang saya lakukan ini, saya membuat sebuah konten untuk memberikan sebuah pembelajaran atau motivasi atau sebagai inspirasi bahwa usia 50 tahun bagaimanapun juga masih bisa untuk berkegiatan atau melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk banyak orang. Tapi ada di antara kita, tentunya tidak semua ya, tidak semua orang yang berani untuk mengekspresikan diri pada usia 50 tahun karena mereka merasa mungkin sudah tua, tidak cukup keberanian untuk berekspresi baik di depan kamera atau dimanapun lah. Jadi mereka berpikiran dalam usia 50 tahun ini adalah hal yang serba terbatas, yang padahal menurut saya usia 50 tahun adalah usia yang paling excellent karena bagaimanapun juga usia 50 tahun ini sebenarnya usia mapan. Tapi ada juga loh, saya tadi mengatakan bahwa usia 50 tahun adalah usia yang mapan ya, tapi ada juga orang-orang dalam usia 50 tahun masih mencari sebuah jati diri. Ya itu sih tergantung dari orang-orang dan masing-masing ya, bagaimanapun juga. Nah menurut saya dalam usia 50 tahun ini saya hanya berpikiran kita masih bisa berekspresi. Nah, bagaimana cara kita supaya kita masih tetap bisa berekspresi di dalam usia 50 tahun? Yang pastinya yang pertama kita harus tetap percaya diri bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Dan yang berikutnya adalah dalam usia 50 tahun tentunya kita juga harus dapat menjaga kondisi diri kita, karena bagaimanapun juga kondisi diri kita pada usia 50 tahun ini sudah berbeda dengan usia pada saat kita berusia antara 25 sampai dengan 40 tahun. Kita pada saat itu mungkin masih kuat, tapi dalam usia 50 tahun kadang-kadang fisik kita pun juga sudah menurun, kondisi kita juga sudah berubah seperti itu yang tadinya kita tampak gagah, tapi di usia 50 tahun mungkin kita agak sedikit menciut ya, seperti itu ya. Tapi hal itu bukan menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk tetap bisa berekspresi untuk melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain. Tapi semua tergantung dari Anda. Apakah Anda punya keberanian untuk tetap berekspresi? Apakah Anda memiliki ide-ide cemerlang untuk bisa Anda eksplor dan Anda kembangkan di usia 50 tahun ini, sehingga dalam usia 50 tahun kita masih tetap bisa merasa bermanfaat untuk orang lain, dan bukan saja untuk diri kita sendiri, sekali lagi saya katakan, tapi juga untuk orang lain. Di dalam usia 50 tahun kadang-kadang kita berpikiran hal yang paling utama adalah tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam usia 50 tahun ini kita tidak pernah tahu ya berapa panjang usia kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun juga kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun bukan hanya usia 50 tahun ya, mungkin dari kita sejak dini, kita kecil, remaja, kita tetap harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada usia 50 tahun mungkin kita jauh lebih bisa mawas diri. Dalam arti kata di sini adalah apa yang ingin kita lakukan tetap kita ukur dengan kemampuan diri kita, dan kita harus tetap sadar bahwa kita berusia sudah 50 tahun. Tapi bukan berarti kita tidak dapat melakukan segala sesuatu di usia yang sudah 50 tahun. Kuncinya adalah percaya diri. Yang kedua adalah
bagaimana kita bisa mengekspor ide-ide cemerlang kita yang bukan saja untuk bermanfaat buat diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ya, saya rasa usia 50 tahun adalah usia yang bagi saya adalah usia yang paling berkesan, karena kita sudah memiliki banyak pengalaman, asam garam sudah kita lalui ya, mulai dari suka, duka, dan lain sebagainya. Jadi di dalam usia 50 tahun ini, saya rasa kita sudah bisa memetik sebuah pelajaran dari masa-masa lalu kita, bagaimana kita bisa bertingkah laku, bertutur sapa, istilahnya kita harus bisa di dalam usia 50 tahun ini kita bisa wise lah dalam melakukan segala hal. Yang terpenting adalah di dalam usia 50 tahun ini adalah kita harus tetap ingat bahwa kita sudah tidak muda lagi. Mungkin kekuatan kita sudah sangat menurun. Jadi apa yang ingin kita lakukan, kita juga harus bisa memprediksi dengan tingkat kesehatan kita. Tapi bukan berarti, sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa berekspresi di dalam usia 50 tahun. Karena usia 50 tahun bagaimanapun juga sudah banyak pengalaman, jadi kemungkinan besar bisa menjadi sebuah pelajaran bagi orang-orang muda yang ingin mengetahui bagaimana sih kehidupan di usia sebelum 50 tahun, dan sebaiknya bagaimana melakukan sebuah kehidupan sebelum menjelang usia 50 tahun. Mungkin semuanya bisa belajar dari orang-orang yang sudah mendekati atau hampir atau sudah menapaki usia ke 50 tahun. Jadi menurut saya sekali lagi 50 tahun ini adalah usia yang paling excellent, karena usia 50 tahun adalah usia yang paling banyak istilahnya dapat dapat merekam semua kejadian-kejadian yang sudah lampau, dan kita masih mengingat apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan kita bisa mengevaluasi diri kita pada saat ini, supaya di waktu yang akan datang apabila kita memiliki keturunan, anak-anak, cucu, dan lain sebagainya, kita bisa memberikan sebuah pelajaran yang paling berharga dalam hidup kita, agar apa yang pernah kita lakukan, kesalahan apa yang pernah kita lakukan, tidak pernah atau sekecil mungkin tidak mereka lakukan seperti apa yang pernah kita lakukan. Jadi dengan kata lain, dalam usia 50 tahun ini sekali lagi saya katakan kita masih bisa tetap berekspresi dan tetap bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Saya Prastio Sarwono mengucapkan terima kasih. Wassalam.